Lu pernah nggak dicap sesat cuma karena lu itu nanya sesuatu yang nggak biasa? Atau lu pernah lihat nggak seseorang yang dibakar karakternya, dimatikan suaranya, cuma karena dia tuh ngomong jujur ya, tapi suaranya tuh berbeda dengan mayoritas? Nah, ini jadi pertanyaan ya di kepala gua. Apa jadinya kalau suara berbeda itu langsung dianggap sebagai berbahaya? Sejak kapan bertanya itu dianggap menyerang? Dan sejak kapan beda pendapat itu dianggap sebagai kafir? Ini bukan cuma soal musik keras ya, bukan cuma tentang salib terbalik ataupun pentagram. Ini tentang bagaimana kita sebagai masyarakat gagal membedakan mana kritik, mana kejahatan. Di Norwegia, musik black metal itu dianggap sebagai sesat ataupun dianggap sebagai iblis. Kenapa? Karena mereka membawa simbol yang dianggap meresahkan. Padahal simbol itu tuh ya cuma cara mereka untuk berteriak ya. Dan lu harus tahu ya, salib terbalik itu tuh artinya bukan menyembah iblis guys. Dalam sejarah Kristen awal-awal, itu tuh artinya simbol kerendahan hati dari salib Petrus. Yang dulu Santo Petrus ini itu merasa nggak layak untuk disamakan dengan salib Yesus. Makanya dia buat salib terbalik. Nah, itulah awal adanya salib terbalik guys. Kemudian pentagram, itu adalah simbol dari spiritual Yunani kuno. Nah, sekarang kenapa simbol-simbol itu tuh dianggap sebagai sesat? Ya, karena menurut gua, karena media yang suka memframing hal-hal seperti ini. Terkhususnya di band-band metal ya. Mayoritas ya, kebanyakan band metal dalam membuat lagunya itu adalah ya mengutarakan ataupun mengkritik sebuah sistem. Dan siapa yang keganggu dengan adanya band-band metal yang kerap menyuarakan perlawanan terhadap sistem, yang kerap mengkritiki kebijakan-kebijakan, dan akhirnya mungkin mereka menggunakan media untuk memframing simbol-simbol perlawanan itu sebagai sesat. Ini hanya kemungkinan ya tentang simbol yang dibenci, tentang musik yang dijadikan musuh, dan tentang iman yang dibungkam karena dianggap nyeleneh. Dan black metal kerap kali dituduh sebagai pemuja setan. Padahal sebenarnya ya, mereka tuh anak-anak yang kecewa, yang teriak karena ya dipaksa diam. Dan hal ini itu hampir sama terjadi di dalam kepercayaan ataupun spiritual yang ada di Indonesia. Terkhususnya para guru-guru ataupun para ustadz ataupun para ulama ataupun para dai. Yang mereka tuh dihajar oleh opini publik, dibilang menyesatkan dan dicap keluar dari ajaran. Padahal dia tuh cuma menyampaikan tafsir yang mungkin sedikit berbeda dengan mayoritas, tanpa kekerasan dan juga tanpa mengancam. Sebenarnya di sini agak lucu ya. Kita bilang ya, kita tuh takut dengan mereka yang dianggap sesat ataupun ajaran sesat. Dan ternyata sebenarnya yang kita takutkan itu adalah hal yang tidak kita mengerti, ya, yang kita tidak pahami. Black metal itu bukan lahir dari iblis, tapi lahir dari luka. Pembakaran gereja bukan dimulai dari setan, tapi dari dendam sejarah yang lama disembunyikan. Dan seperti dulu ya, musisi dianggap musuh karena simbol yang mereka kenakan. Dan sekarang guru agama ataupun pendakwah itu dianggap musuh karena cara dia bicara, ataupun dianggap musuh karena beda pandangan dengan mayoritas. Dan sekarang kita tuh sebenarnya hidup di zaman yang menakutkan. Bukan karena banyak orang jahat, tapi karena banyak orang yang takut mendengarkan sebelum menghakimi. Nah, kira-kira di sini siapa yang paham dengan apa yang gue sampaikan ya? Ya, kebetulan ini agak sedikit acak-acak gue jelasinnya ya. Komentar ya yang paham.